Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jurnal yang berjudul Pengaruh Hasil dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian di Toko Online Lazada pada Kota Surakarta. Jurnal tersebut disusun oleh saya, Anggi Septiana Sari, dan Anita Karlina. Materi yang akan dibahas pada kali ini adalah yang pertama, latar belakang, tujuan abstrak, kajian teori, jenis penelitian, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Untuk yang pertama, latar belakang. Di era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi dan informasi, terutama internet, berkembang pesat. Internet telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia dan saat ini dianggap sebagai kebutuhan pokok di samping pangan, sandang, dan papan, terutama di daerah perkotaan. Pemanfaatan internet tidak hanya terbatas pada komunikasi, melainkan juga digunakan untuk memesan transportasi, berbisnis, berkarya, bahkan berbelanja. Kebutuhan akan pengambilan keputusan yang cepat tanpa terkait oleh ruang dan waktu serta dorongan untuk beraktualisasi di dunia maya telah mempengaruhi perilaku konsumen dalam pembelian dan konsumsi produk secara online. Berdasarkan tabel hasil prariset yang dilakukan sebanyak 30 masyarakat, terlihat bahwa Shopee mendominasi di kalangan kota Surakarta sebanyak 14 orang. Selanjutnya, Tokopedia di urutan kedua dengan sebanyak 9 orang, sedangkan Lazada berada di posisi ketiga dengan 7 orang. Dan yang kedua, tujuan dan abstrak. Mengetahui sejauh mana harga produk mempengaruhi keputusan pembelian di kota Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dampak dari harga dan promosi terhadap keputusan pembelian di platform e-commerce Lazada di kota Surakarta. Jenis penelitian ini bersifat asosiatif dengan sampel sebanyak 100 individu yang pernah melakukan pembelian di Lazada. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel purposive sampling dengan jenis data Premier serta mengumpulkan data melalui kuesioner. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan menggunakan teknik analisis regresi linear berganda, uji hipotesis F, dan uji hipotesis T, serta koefisiensi determinasi. Dan yang ketiga, kajian teori. Pengaruh harga. Persepsi harga meneliti bagaimana konsumen di Surakarta menafsirkan harga produk di Lazada apakah sebagai nilai yang sesuai atau mahal. Dan bagaimana persepsi ini mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Dan yang kedua, menganalisis seberapa sensitif konsumen terhadap perubahan harga produk di Lazada dan bagaimana perubahan harga mempengaruhi jumlah produk yang dibeli. Pengaruh promosi. Yang pertama, jenis promosi. Menganalisis berbagai jenis promosi yang digunakan di Lazada. Misalnya diskon, voucher, program hadiah, dan efektivitasnya dalam mempengaruhi perilaku pembelian konsumen di Surakarta. Dan yang kedua, durasi promosi. Memahami dampak waktu dan durasi promosi terhadap keputusan pembelian konsumen di Lazada Surakarta. Dan yang keempat, jenis penelitian dan analisis data. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Analisis kualitatif yaitu suatu metode analisis dengan menggunakan data berbentuk angka. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data Premier yang berupa jawaban responden dari hasil kuesioner yang dibagi pada responden sebagai konsumen toko online Lazada. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuesioner angket yang berisi tentang pertanyaan yang berhubungan dengan indikator yang digunakan.
Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling purposive. Menurut Sugiono, purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan yang dimaksud adalah apabila akan melakukan penelitian menggunakan toko online Lazada, maka sampel sumber datanya adalah Kota Surakarta berbelanja di toko online Lazada. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan menggunakan pengujian statistik dari hasil kuesioner. Kemudian hasil pengujian tersebut akan dijelaskan menggunakan kalimat-kalimat. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda, uji hipotesis F dan T, serta koefisien determinasi. Lima, hasil dan pembahasan. Uji validitas. Diketahui nilai signifikasi total pada uji validitas sebesar 0,000, yang berarti kurang dari 0,05. Artinya data tersebut valid. Uji reliability. Nilai Cron-Based alpha minimal sebesar 0,853, lebih dari 0,60, yang berarti semua pertanyaan dan kuesioner bisa dikatakan valid dan reliable. Uji normalitas. Uji normalitas diketahui bahwa nilai signifikasi asyap sigtotal sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi tidak normal. Uji heteroskedasitas. Diketahui nilai signifikasi untuk X1 adalah 0,245, sementara nilai signifikasi untuk X2 adalah 0,839. Karena nilai signifikasi kedua variabel lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedasitas dengan model regresi. Selanjutnya adalah uji multikolinearitas. Diketahui bahwa nilai X1 tolerans 0,285 lebih besar dari 0,100 dan VIF 3,503 lebih kecil dari 10,00. X2 tolerance 0,285 lebih besar dari 0,100 dan VIF 3,503 lebih kecil dari 10,00. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas. Bisa dilihat hasil regresi linear berganda tersebut. Yang pertama adalah uji T. Hipotesis 1, diketahui nilai signifikan untuk mengetahui X1 terdapat Y adalah sebesar 0,886, lebih besar dari 0,05, dan nilai T hitung min
0,144, lebih kecil dari 1,985, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Uji hipotesis 2, diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitung sebesar 8,656, lebih besar dari T tabel 1,985, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima, yang berarti terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Uji F. Uji hipotesis 3. Berdasarkan output di atas, diketahui nilai signifikasi untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai F T hitung sebesar 127,571, lebih besar dari 3,09, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3 diterima, yang berarti terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Koefisien determinasi. Berdasarkan output di atas, diketahui nilai R² sebesar 0,725. Hal itu mengandung arti bahwa pengaruh variabel Y, X1 dan X2 secara simultan terhadap variabel Y sebesar 72,5%. 6. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut. 1. Ada pengaruh harga dan promosi terhadap keputusan pembelian di toko online Lazada pada Kota Surakarta. 2. Ada pengaruh harga terhadap keputusan pembelian di toko online Lazada pada Kota Surakarta. 3. Ada pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian di toko online Lazada pada Kota Surakarta. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.